Desa Ploso Kidul. Pagi itu diselimuti kabut tipis. Suara ayam jantan bersahut-sahutan, namun di dalam sebuah rumah kecil berdinding kayu, tak terdengar suara apapun. Hening, hanya deru napas berat seorang perempuan muda bernama Sukarti yang tengah duduk termangu di sudut kamar. Matanya sembab, rambutnya kusut, pandangannya kosong menembus dinding bambu yang retak. Ia telah semalaman menangis, dan kini kelelahan sudah menghabisi air matanya. Bambang, nama itu terus berputar-putar di kepalanya. Lelaki itu datang ke Ploso Kidul setahun lalu, berkata ia seorang perantau yang ingin menetap dan mencari kehidupan baru di desa. Ia ramah, pintar berbicara, dan tampan. Dalam waktu singkat, ia berhasil memikat banyak hati, termasuk hati Sukarti. Awalnya semua tampak manis. Bambang sering mengantar Sukarti pulang dari pasar, membantu ibunya menimba air, bahkan beberapa kali menyelipkan bunga liar ke dalam tenong beras Sukarti. Perhatian kecil yang perlahan menjelma menjadi cinta. Atau setidaknya itulah yang diyakini Sukarti. Namun cinta tak selalu adil. 2 bulan lalu, saat hujan turun deras di malam Jumat Legi, Bambang datang ke rumahnya dengan alasan ingin berteduh. Ibunya sedang menginap di rumah bibinya yang sakit, dan Sukarti hanya sendirian. Malam itu, batas-batas yang selama ini ia jaga runtuh. Bambang berhasil mengambil sesuatu yang sangat berarti. Dan keesokan harinya, ia pergi, tanpa pesan, tanpa pamit, menghilang, begitu saja. Sukarti mencarinya, bertanya ke tetangga, ke warung, ke pos ronda. Tak ada yang tahu kemana Bambang pergi. Ia benar-benar lenyap seperti bayangan. Yang tertinggal hanya tubuh lelah dan hati yang remuk. Dan bisik-bisik warga yang mulai menghakimi, menuduh tanpa ampun. Karti terlalu gampang percaya. Laki-laki itu cuma numpang lewat. Pantas saja, terlalu sering jalan bareng. Sukarti menahan semuanya. Tapi malam demi malam membuat hatinya membusuk. Yang tersisa hanyalah satu keinginan, membalas. Hari-hari berikutnya, Sukarti berubah. Ia tak lagi menyapa tetangga, tak lagi ikut membantu kerja bakti, dan tak lagi menunduk malu jika lewat di depan balai desa. Ia menjadi diam seperti batu. Suatu malam, ia mendatangi seseorang yang selama ini hanya disebut-sebut dengan bisik-bisik. Mbah Wiryo, seorang pria tua tinggal di pinggir hutan yang dikenal bisa melakukan hal-hal di luar nalar. Banyak warga menyebutnya dukun santet, meski tak ada yang pernah mengaku terang-terangan. Tapi semua orang tahu jika ada yang punya masalah berat dan tak sanggup menanggungnya sendiri, maka jalan menuju rumah Mbah Wiryo pasti akan dilalui. Dan malam itu, Sukarti yang melangkah di atas tanah becek dengan mata merah dan tubuh gemetar, adalah bukti bahwa luka hati bisa menggerakkan seseorang lebih jauh dari rasa takut. Mbah Wiryo menyambutnya tanpa kata. Ia hanya menatap dalam-dalam wajah Sukarti, lalu berjalan ke dalam rumah reyotnya yang dipenuhi bau dupa dan bunga kering. Sukarti mengikutinya dalam diam. "Apa yang kamu mau?" tanya Mbah Wiryo, duduk bersila di depan altar kecil dengan segumpal kemenyan yang masih mengepul. "Bambang," suara Sukarti nyaris tak terdengar. "Aku ingin dia merasakan sakit seperti yang aku rasakan. Aku ingin dia menderita atau mati." Mbah Wiryo diam, lalu tersenyum kecil. "Kamu tahu, harga sebuah nyawa itu tidak murah." Sukarti menatapnya. "Aku tak punya harta, tapi aku siap memberikan apapun." Wahid lelaki tua itu menunduk sejenak, seolah mendengar sesuatu dari kegelapan. "Kecuali satu," katanya pelan. "Tubuhmu."
Sukarti tersentak. Ia ingin bangkit dan pergi, tapi kakinya berat, hatinya berperang. Harga diri yang tersisa menjerit dalam diam, namun luka yang ia rasakan lebih kuat dari rasa malu, dan akhirnya ia mengangguk. Malam itu menjadi malam paling sunyi dalam hidup Sukarti. Tak ada suara jangkrik, tak ada desir angin. Hanya suara napasnya sendiri yang terdengar berat dan patah-patah setelah segalanya terjadi di ruang gelap itu.